Bab 45. Siapa kamu? Ada keperluan apa kemari? Di pintu masuk kantor PT Possession, seorang pria parubaya yang berwajah kejam terlihat berjalan mendekat. Johnny yang sedang bertugas saat itu mencoba mencari tahu siapa dan apa tujuan pria tersebut datang. Suruh adik Suryadi segera menemuiku, atau aku akan menerobos masuk. Pria itu berkata kepada Johnny dengan dingin, matanya setajam tulang. Johnny mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa pria ini bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Namun, sebagai seorang veteran, dia tentu tidak gentar. Beraninya kamu membuat keributan di PT Possession? Apa kamu sudah bosan hidup? Ejek Johnny. Blak! Seketika pria parubaya itu mengangkat tangannya dan menampar wajah Johnny. Kilatan dingin muncul di wajahnya. Johnny tak sempat menghindar. Saat itu juga dia terdorong mundur dan terjatuh ke tanah sejauh 3 meter. Kepalanya menjadi pusing dan pandangan sedikit terganggu setelah terjatuh. Brengsek, dari mana asalmu? Beraninya kamu membuat masalah di PT Possession? Semuanya, tahan dia. Ketika Josh yang baru saja keluar dari kantor keamanan melihat pemandangan ini, dia berteriak dengan marah dan menyerang pria tersebut. Jaga keamanan lainnya segera mengikutinya. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. Ekspresi jijik muncul di mata pria parubaya itu. Mengayunkan lengan kanannya, dia menampar Josh dan penjaga keamanan lainnya, membuat mereka terbang menjauh. Wajah mereka memucat saat mereka menatap pria itu dengan ketakutan. Josh sebenarnya sudah pensiun dari pasukan khusus. Biasanya, 10 penjaga keamanan pun bukan tandingannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa membela diri dari pria parubaya ini. Pria ini adalah ahli yang hebat. Suruh Arif segera keluar, kalau tidak aku akan melumpuhkan kalian semua. Kilatan ganas muncul di mata pria itu saat dia menginstruksikan mereka dengan tegas. Josh dan yang lainnya gemetar ketakutan saat melihat tatapan menakutkan dari pria itu. Dia terlalu kuat. Manajer, segera hubungi Tuan Suryadi. Orang ini bukan tandingan kita. Kita tidak bisa melawannya. Dengan suara bergetar, seorang penjaga keamanan berkata dengan ketakutan. Apakah Anda tidak takut mencelakakan Tuan Suryadi? Josh memandang tajam ke arah penjaga keamanan itu dengan marah. Ya, kita tidak boleh membiarkan Tuan Suryadi celaka. Segera beritahu Tuan Suryadi untuk melarikan diri secepat mungkin. Ucap Johnny cepat ketika dia akhirnya tersadar. Josh mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Arif. Namun sebelum ia sempat menekan tombol panggil, Johnny sudah menelpon ponsel Arif. Tuan Suryadi, keadaan sekarang gawat. Ada seorang pria yang sangat kejam datang untuk mencarimu di depan. Tuan harus segera melarikan diri melalui pintu belakang. Seru Johnny saat panggilan teleponnya diterima oleh Arif. Persetan! Ketika pria parubaya mendengar itu, dia melangkah mendekat. Dia lalu melintir lengan Johnny dengan kuat hingga terkilir. Aha! Johnny menjerit sambil berguling kesakitan. Ketika Josh dan yang lainnya melihatnya, kulit kepala mereka terasa ngeri, tidak berani mendekati pria itu lagi. Selama beberapa hari ini, Arif mengurung diri untuk berlatih, dan dia mendelegasikan semua pekerjaannya kepada Jack. Tidak hanya kekuatannya meningkat secara signifikan, tetapi dia juga memperoleh banyak pengetahuan tentang geomansi dan pengobatan kuno. Gulungan 9 surga betul-betul luar biasa, sehingga dia tenggelam membacanya dengan semangat. Tepat ketika dia melihat sudah waktunya untuk menjemput Toddy, saat itu ada telepon dari Johnny. Ketika dia mendengar kata-kata Johnny dan lolomannya yang menyedihkan melalui telepon, matanya melebar, dan seketika kilatan mematikan melintas di matanya. Apakah mereka sedang datang untukku? Arif menyimpan teleponnya dan segera keluar kantor dengan cepat. Dia sudah menduga bahwa keluarga Suryadi pasti akan datang untuk mencarinya dalam beberapa hari ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terkejut. Jika ini terjadi beberapa hari sebelumnya, dia mungkin akan merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun dia tahu betul dengan kekuatan para ahli di keluarga Suryadi. Tapi sekarang, meski dia tidak yakin bisa mengalahkan mereka,
Setidaknya dia mempunyai kepercayaan diri untuk bisa melarikan diri. Arif, Tuan Suryadi. Ketika Arif sampai di pintu masuk, Jos dan yang lainnya menyambutnya dengan cepat. Dengan tatapan tubuh kekhawatiran mereka memandang Arif. Pria parubaya itu terlalu menakutkan. Mereka ingin Arif segera melarikan diri. Tapi karena Arif sudah keluar kemari, sudah mustahil baginya sekarang untuk kabur atau bersembunyi. Bab 46. Arif memandang Johnny yang masih terbaring di tanah sambil melolong. Lalu beralih memandang pria parubaya itu dengan menyipitkan matanya. Nama pria itu adalah Prinser Xiabue. Dan Arif tahu bahwa dia bukanlah ahli bela diri yang terkuat di keluarga Suryadi. Aku tidak mengira bajingan sepertimu akan cukup cerdik untuk bersembunyi di kota kecil terpencil seperti kota kenangan ini. Pantas saja selama 8 tahun ini kami tidak bisa menemukanmu. Prinser berkata kepada Arif dengan sedikit kenakalan di matanya. Ah, benarkah? Tidakkah kamu kebingungan mengapa aku berani mengungkapkan identitasku? Arif mendengus dingin. Siapapun yang terbiasa hidup mewah seperti seorang pangeran tidak akan bisa menerima harus hidup seperti orang miskin dalam waktu lama. Saya sudah menduga, cepat atau lambat Anda akan menggunakan uang itu. Dan begitu Anda melakukannya, saat itu keberadaan Anda akan terungkap, kata Prinser mengejek. Arif menyeringai, lalu dia berkata mengejek. Tidakkah terpikir olehmu bahwa Susan mengirimmu ke kota kenangan untuk menemui kematianmu? Menemui kematianku? Kamu mau membunuhku? Mimpi. Ranger tertawa setelah berkata. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia melanjutkan dengan ekspresi jahat di wajahnya. Sebaiknya kamu pergi bersamaku sekarang juga, atau aku akan mengumpulkanmu. Aku akan mulai dengan mematahkan kedua kakimu. Prinser pada dasarnya sombong, karena dia adalah salah satu orang terkuat di Bukit Kenang. Jadi dia tidak menganggap serius sama sekali dengan Arif. Faktanya, dia tidak begitu mengenal akan keseluruhan kekuatan bela diri di kota kenangan. Dia bertekad untuk membawa Arif kembali ke Bukit Kenang. Itu adalah perintah yang Susan berikan. Dan Prinser tidak berani melanggar perintahnya. Bahkan jika dia berani, dia tidak akan pernah melawannya. Mematahkan kedua kakiku? Anda mampu? Arif mencibir. Dia kemudian melangkah ke arah Prinser sambil berseru. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Susan mengirimmu ke sini untuk menemui kematianmu. Kamu akan mati di sini dan aku akan mengirimmu kembali tanpa nyawa. Dia hanya berjarak kurang dari 3 meter dari Prinser. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Arif mengangkat lengannya dan melayangkan pukulan ke arah Prinser. Dia bergerak dengan kecepatan cahaya, menyerang lawannya dengan kekuatan penuh yang sangat cepat. Prinser mengerutkan alisnya ketika dia melihat betapa cepatnya Arif. Tetapi dia tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, ia membalas serangan Arif dengan maksud memblokir serangan Arif. Bang, tinju mereka bertabrakan secara langsung. Hembusan angin kencang meniup pakaian mereka dan segala sesuatu termasuk darah seakan membeku sesaat. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Setelah adu jotos dengan Arif, Prinser melangkah mundur dengan wajah terkejut keheranan. Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Dia berkata dengan bergetar. Tak percaya saat dia merasakan darahnya mengalir melalui nadinya. Arif tidak hanya cepat dalam hal kecepatan, tapi dia juga jauh lebih kuat darinya. Tentu saja, Prinser sama terkejut dengan kenyataan itu. Arif sendiri juga sama terkejutnya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah melatih 9 gulungan surga dan kekuatannya meningkat pesat. Awalnya dia mengira bisa mengalahkan Prinser dalam hitungan detik. Namun, tak dia sangka ternyata kekuatan Prinser melebihi ekspektasinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arif kembali menyerang Prinser dengan cepat dan ganas. Sekarang dia tahu betapa kuatnya Prinser. Dia akhirnya mendapat sedikit gambaran umum tentang kekuatan para pejuang keluarga Suryadi. Prinser hanyalah petarung lapis kedua, dan dia sudah sekuat ini. Tak terbayang dengan lapis pertama, pasti lebih kuat lagi. Mustahil bagiku untuk bisa mengalahkan 5 petarung lapis pertama keluarga Suryadi jika hanya mengandalkan kekuatan sama saat ini.
Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Arif. Tidak peduli seberapa terlukanya dia harus membunuh Prinser dengan secepatnya. Kalau tidak, dia tidak akan selamat jika Prinser manggil bantuan ahli bela diri lainnya dari keluarga Suryadi. Bab 47. Melihat betapa galaknya Arif, Prinser merasa sedikit ketakutan. Dari segi kekuatan, Arif sedikit lebih kuat darinya. Ditambah dengan tekadnya, pada akhirnya nanti dia akan dirugikan dan akan dipukul mundur. Meskipun demikian, Prinser adalah seorang petarung veteran dan pengalamannya jauh lebih hebat daripada pengalaman Arif. Dengan mudah dia bisa mengatasi kelemahan kekuatannya. Meskipun Prinser tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Arif hari ini, namun Arif juga tidaklah mudah untuk bisa menjatuhkannya. Serangan mereka secepat kilat hingga membuat penonton di tempat kejadian kewalahan. Josh dan yang lainnya tidak bisa memahami gerakan mereka. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa bos mereka adalah seorang pejuang seni bela diri yang kuat. Sebelumnya, mereka hanya melihat gerakan-gerakan brilian seperti itu di televisi, dan bahkan belum pernah mendengar gerakan-gerakan seperti itu di kehidupan dunia nyata. Di saat yang sama, Elsiana yang tadi mencoba menelpon Arif berjalan keluar dari lobi dan terpana melihat pemandangan di depan matanya. Dia membelalakkan matanya keheranan dan memperhatikan pertarungan tersebut dengan terpana. Dia menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah bosnya. Dia tersentak dan menutup mulutnya karena terkejut. Arif selalu terlihat kurus dan lemah di matanya. Jadi dia tidak mengira Arif memiliki kemampuan bertarung yang begitu mengerikan. Sementara itu keduanya masih terlibat pertarungan sengit sambil saling bertukar pukulan dengan cepat. Udara dipenuhi dengan suara retakan keras dari kepalan tangan dan benturan serangannya. Jadi seperti inilah rupa seorang ahli seni bela diri legendaris. Ini jauh lebih luar biasa daripada yang ditampilkan di TV. Sungguh luar biasa. Arif, kamu pasti menang, seru Elsiana. Meskipun dia mengkhawatirkan keselamatan Arif, matanya berbinar saat dia menatap sosok Arif yang kabur dengan linglung. Jantungnya berdebar kencang saat dia menonton. Tampan sekali, betapa hebatnya dia. Duar. Beberapa menit kemudian terdengar suara benturan keras. Arif dan Prinser akhirnya sama-sama terpental mundur. Saat Prinser melangkah mundur, dia mengudahkan beberapa suap darah yang sepertinya bercampur dengan potongan daging. Arif sebaliknya gemetar hebat dan wajahnya pucat pasi, meskipun dia tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Prinser terhuyung dan kelihatannya menjadi kabur, menandakan bahwa dia hampir pingsan. Namun, sesaat sebelum dia pingsan, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, memaksakan dorongan energi ke tubuhnya yang lemah. Arif, kamu benar-benar mengejutkanku kali ini. Tapi kamu tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Dalam beberapa hari, ketika orang lain datang mencarimu, itu akan menjadi akhir hidupmu, katanya sambil menatap Arif dengan dingin. Setelah itu dia segera kabur dari gedung VT Forsesor. Arif! Tuan Suryadi, kamu baik-baik saja? Seru Josh dan Elsiana sambil bergegas menuju Arif. Oh, Arif tidak bisa lagi menahan darah yang mengumpul di dalam dirinya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Tuan Suryadi, bagaimana perasaanmu? Elsiana bertanya sambil menatapnya dengan cemas. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas tisu untuk menyekat darah di sudut mulut Arif. Arif menarik napas perlahan dan dalam, berusaha untuk menenangkan dirinya. Kemudian dia memandang Josh dan memberikan pengaturan. Kirim Johnny ke rumah sakit dan memberikan dia ahli bedah ortopedi terbaik. Pastikan dia dirawat di ruang VIP. Baik tuan, jawab Josh segera. Salah satu menjaga keamanan kemudian membantu Johnny berdiri. Terima kasih Tuan Suryadi, kata Johnny penuh rasa terima kasih sambil memegangi lengannya yang patah. Saya harap Anda akan segera pulih. Perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatanmu, kata Arif sambil menepuk bahu Johnny. Saat dia berbicara, dia bisa merasakan darah mulai menumpuk di dalam dirinya lagi. Kemudian memuntahkan seteguk darah lagi. Tuan Suryadi, tolong berhenti bicara, Elsiana berteriak saat air mata memenuhi matanya. Johnny dan yang lainnya sama-sama mengkhawatirkan Arif dan mereka mencegah Arif untuk berbicara.
tapi Arif menghela napas dan menekankan, apa yang terjadi di sini hari ini, jangan ceritakan kepada orang lain, bahkan keluarga Anda sendiri. Dan kamu, Josh, tolong hapus rekaman pengawasan di ruang kendali. Lihat betapa seriusnya ekspresi Arif, Josh dan yang lainnya mengetahui betapa parahnya situasi. Harga saham PT Poseidon pasti akan terpengaruh jika kejadian hari ini terekspos keluar. Bersambung. Ya sobatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.